Lalu kenapa kedewaguruan bisa hancur? Ini terjadi di saat ada perombakan besar-besaran, lebih tepatnya berdirinya kerajaan Demak, runtuhnya kerajaan Majapahit, atau bisa dikatakan sirna elang ketane bumi, di mana kedewaguruan ini benar-benar dihancurkan. Dimasukilah ilmu-ilmu baru dari asing. Nah, disinilah sedulur, bangsa kita atau bangsa Nusantara ini mengalami benar-benar buta pendidikan selama 1 abad lebih. Yang ada hanya mengikuti orang tuanya. Misalnya orang tuanya bertani, ya mengikuti cara bertani orang tuanya. Disinilah mulai berkembang bahasa tutur yang diwariskan dari orang tua ke anak, nanti anak ke cucu, dan seterusnya. Datangan bangsa kolonial itu akan memperparah lagi. Karena apa? Ternyata pada saat kolonial masuk, menemukan prasasti-prasasti, tidak ada seorang pun dari warga atau bangsa Nusantara ini yang bisa membaca prasasti itu. Nah, sehingga dari sinilah para kaum kolonial ini paham jika tingkat pendidikan ini bisa memajukan sebuah bangsa. Maka dibuatlah warga atau masyarakat pribumi itu sibuk dengan pekerjaan sampai dengan adanya kultur stelsel, tanam paksa, sehingga tidak sempat untuk belajar atau mengenyam dunia pendidikan. Nah, disinilah terjadi bentrokan kepentingan antara warga Belanda yang merasa bahwa wajib untuk mencerdaskan masyarakat yang dijajahnya, namun ada juga yang berkepentingan agar masyarakat ini tetap bodoh, tetap tidak bisa berkembang, dan tetap tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka mulailah saat itu diberikan kelas-kelas. Bisa bersekolah itu hanya kaum bangsawan, ningrat, ataupun penguasa-penguasa di kampung atau daerah. Dan lagi bangsa asing itu dibebaskan untuk sekolah. Bangsa asing di sini adalah bangsa Arab dan bangsa China. Jadi jelas sekali bahwa warga pribumi memang mau dibuat bodoh agar tidak bisa mengenyam dunia pendidikan, karena dunia pendidikan ini sangat penting untuk kemajuan bangsa. Semoga dengan ini bisa dipahami mengapa sampai saat ini pihak asing masih menginginkan masyarakat kita menjadi bodoh. Agar apa? Agar kita tidak bisa maju dan berkembang. Selalu saja dicekoki dengan hal-hal gaib, mistis, logika mistika, sementara sains dan keilmuan dikembangkan di negaranya. Itu sebetulnya sumbernya dari mana sih? Sumbernya ya dari leluhur kita, manuskrip dari leluhur Nusantara dulu yang dibawa ke mereka dan dipelajari. Sedangkan kita sendiri tidak bisa mempelajarinya, kesulitan untuk mengaksesnya. Dari sini sedulur, semoga sedulur semua sadar, dibangkitkan kembali. Mari kita belajar sebanyak-banyaknya semua ilmu pengetahuan kalau bisa kita pelajari, agar kita tidak menjadi bangsa yang tertinggal lagi, dan tentunya kita bisa untuk mewujudkan Indonesia emas.